Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai analisa perpajakan, yaitu gambaran tentang bagaimana proses analisis data perpajakan dapat dilakukan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu melaksanakan analisis laporan keuangan dan perpajakan. Dalam melakukan analisis perpajakan, tahap pertama yaitu identifikasi pertanyaan sesuai dengan tujuan dari proses analisis yang ingin dicapai. Perusahaan, kantor akuntan, dan pemerintah memiliki akses ke berbagai jenis data perpajakan. Data pajak perusahaan biasanya berasal dari sistem pelaporan keuangan mereka. Kantor akuntan menyimpan data klien tertentu, sedangkan data di pemerintah berasal dari data yang mereka kelola dan hasilkan tentang setiap wajib pajak dari pembayaran, pengembalian, dan sumber pajak lainnya. Dalam menjalankan rencana tes analisa data perpajakan, kita dapat menggunakan analisa deskriptif, diagnostik, prediktif, maupun preskriptif. Dengan menggunakan analisa deskriptif, kita bisa mendapatkan wawasan tentang proses, kebijakan, dan perhitungan perpajakan saat ini terkait dengan penentuan kewajiban. Sedangkan dengan menggunakan analisis diagnostik, kita dapat mendeteksi korelasi, pola, dan membandingkannya dengan tolak ukur. Analisa pajak diagnostik dapat membantu mengidentifikasi item yang menarik, seperti area pajak yang tinggi atau transaksi yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Lalu, dengan analisa prediktif, kita dapat mengidentifikasi atribut atau pola umum yang dapat digunakan untuk meramalkan aktivitas serupa. Analisis pajak prediktif menggunakan data historis dan informasi baru untuk mengidentifikasi kewajiban pajak di masa mendatang dan dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja di masa mendatang, seperti perkiraan jumlah pajak yang harus dibayar selama 5 tahun ke depan. Pada tingkat dasar, ini mencakup regresi dan analisa what if, dan membutuhkan variabel dependen tertentu seperti nilai kredit pajak atau aset pajak tanggungan. Lalu dengan analisa preskriptif, kita dapat merekomendasikan tindakan berdasarkan tindakan yang diamati sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses analisa dibangun berdasarkan analisa prediktif, lalu dilanjutkan dengan analisa preskriptif, dengan menggunakan perakiraan kinerja masa depan untuk merekomendasikan tindakan yang harus diambil berdasarkan peluang dan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Analisa preskriptif dapat membantu dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Departemen pajak dalam suatu perusahaan biasanya menggunakan data dari sistem pelaporan keuangan. Namun, sistem pelaporan keuangan terutama dirancang dan digunakan untuk tujuan akuntansi keuangan, di mana transaksi yang memiliki dampak ekonomi dicatat sebagai masukan untuk laporan keuangan. Umumnya, tidak ada sistem informasi perpajakan yang benar-benar terpisah, yang hanya mengumpulkan data pajak yang diperlukan untuk kepatuhan pajak dan perencanaan pajak. Dengan integrasi antara sistem pelaporan keuangan dan kebutuhan fungsi pajak, Departemen Pajak akan mengumpulkan dan mengekstrak data secara manual dari sistem pelaporan keuangan mereka dan keseluruhan gudang data. Demikian materi mengenai analisis perpajakan. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran bagaimana proses analisa perpajakan dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses analisa data keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.